Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar program studi yang ada di Universitas Negeri Surabaya, tepatnya di Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya sudah kedatangan salah satu narasumber selaku Ketua Prodi Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Dr. Mulyono M. Hum. Halo Pak Mul, Halo, apa kabar Bapak? alhamdulillah baik. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah Perkuliahan sehat. daring bagaimana Pak? Alhamdulillah lancar. Ya, ini baru saja selesai. Baru selesai ya. Fullkah untuk mengajarnya setiap hari? Ya, hampir selalu karena ya kebetulan semester ini saya mengajar D1, DS2 dan DS3 juga. Sehingga agak ya harus ngatur waktu gitu. Dan semuanya daring. Semuanya daring. Luar Karena memang biasa. tidak boleh Iya, tidak daring. betul. Baik. Sebelumnya Bapak Dr. Mulyono M. Hum ini menempuh S1 di IKIP Surabaya, menempuh S2 di Universitas Padjadjaran Bandung, dan menempuh S3 di Universitas Udayana Bali. Kemudian menjabat sebagai Kaprodi sekaligus sekretaris jurusan mulai tahun 2018 dan bergabung di Universitas Negeri Surabaya sebagai dosen pada tahun 1991. Betul. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol mengetahui lebih dekat mengenai prodi Sastra Indonesia yang ada di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni UNESA. Baik, Pak Mul, bisa dijelaskan bagaimana sejarah awal berdirinya prodi Sastra Indonesia ini, Pak? Baik. Sebenarnya Prodi Sastra Indonesia ini merupakan bagian dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Berdirinya Sastra Indonesia ini sebenarnya tidak lepas dari double mandate UNESA yang semula dulu dari IKIP Negeri Surabaya diubah menjadi Universitas Negeri Surabaya. Jadi sejak itu pada tahun 1998 gitu ya tepatnya, IKIP Negeri Surabaya berubah menjadi Universitas Negeri Surabaya dan sejak itu setiap jurusan ada atau dibuka prodi murni atau non pendidikan. Nah, untuk jurusan dulunya, jurusan yang ada adalah jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di bawah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Lalu sejak double mandate itu jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berubah nama menjadi jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, sejak itu juga dipecah menjadi dua prodi. Ada prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan prodi Sastra Indonesia. Jadi prodi Sastra Indonesia ini sebenarnya waduh, maaf ya saya Tidak apa-apa, Pak. batuk dikit. Prodi Sastra Indonesia ini berdirinya ya sejak tahun 1998, pecahan dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan syukur alhamdulillah meskipun usianya belum lama, tetapi sekarang telah menyandang predikat terakreditasi A. Jadi sama seperti induknya, Prodi Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Prodi Pendidikan Bahasa dan Seni. Baik, untuk berarti Prodi Sastra Indonesia ini berdiri sejak diubahnya IKIP menjadi Universitas Negeri Surabaya ini, Pak, ya? Betul, betul. Jadi mulai sekitar tahun 1998 berdirinya Prodi Sastra Indonesia di Fakultas Bahasa dan Seni. Dan visi misi dari Prodi Sastra Indonesia ini apa, Pak? Ya, visi Prodi Sastra Indonesia tentu merupakan jabaran dari visi Fakultas Bahasa dan Seni, juga jabaran dari visi jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sejak tahun 2017, visi Prodi Sastra Indonesia kami rumuskan menjadi pada tahun 2030 menjadi program studi yang unggul di bidang ilmu bahasa
dan sastra Indonesia pada tingkat internasional. Jadi kami memang berancang-ancang nanti secara bertahap ya, mulai tahun 26 kami mulai menyiapkan diri. Sebenarnya mulai sekarang sudah siap-siap ya, Iya. tapi yang benar-benar akan kita launching menuju ke taraf internasional itu pada tahun 2026, 26. kemudian pada tahun 2030 memang betul-betul prodi kita sudah memiliki taraf internasional begitu. Baik, jadi sudah dipersiapkan Prodi Sastra Indonesia ini mendunia seperti itu Pak ya. Betul. Baik, di tahun 2030. 30. Jadi masih ada waktu yang cukup gitu ya. Untuk mempersiapkan diri Betul. mencapai itu semua. Kemudian untuk jumlah mahasiswa Pak yang diterima di Prodi Sastra Indonesia ini dari ke tahun ke tahun apakah sama, apakah bertambah atau seperti apa Pak? Oh ya, selama 5 tahun terakhir ini atau bahkan sejak berdirinya sebenarnya ya, Prodi Sastra Indonesia selalu memiliki kuota hanya satu kelas, jadi memang dipatok hanya satu kelas Satu gitu ya. kelas saja ya Pak. Ini terkait dengan jumlah dosen ya dan juga ruang gitu ya, juga terkait dengan prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia karena kami dalam satu jurusan harus ada rasio untuk sastra Indonesianya sekian yang murni, kemudian yang pendidikannya sekian. Nah, setiap tahun prodi sastra Indonesia ini diberi kuota hanya 40 mahasiswa gitu ya, calon 40 mahasiswa. mahasiswa Dan saja. ya, syukur alhamdulillah setiap tahun selalu ya terpenuhi karena peminatnya cukup banyak. Ya. Biasanya rata-rata dari beberapa jalur yang ada itu sekitar 300 sampai 400 calon mahasiswa dan yang diterima itu ya rata-rata hanya 40 itu. Jadi hanya satu kelas saja ya Pak ya? Betul. Pendidikannya ada 3 kelas. Pendidikan selalu setiap tahun mengambil 3 3 kelas. kelas, Ya. sastra Yang sastra Indonesia Indonesia hanya satu satu kelas. kelas. Memang seperti visi double mandate dari UNESA dulu bahwa setiap jurusan itu kemudian ada 2 prodi, ada prodi murni dan prodi pendidikan. Prodi murni ini ditujukan untuk memperkuat keilmuan di bidang prodi pendidikan itu gitu. Jadi memang kami di Prodi Sastra Indonesia melingkupi linguistik dan kesastraan, itu harapannya ya temuan-temuan keilmuannya itu akan bisa diterapkan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Begitu. Persaingan dari setiap jalur ya Pak. Bisa kita ketahui bahwa ketika seleksi ada jalur SNMPTN, SBMPTN, ada SPMB. Nah, itu persaingannya untuk peminat dari Prodi Sastra Indonesia ini seperti apa, Pak? Baik. Ya, rata-rata sebenarnya hampir imbang ya di antara beberapa jalur yang ada itu. Secara jujur saya sampaikan, kalau dibandingkan dengan yang prodi pendidikan, memang para calon mahasiswa yang masuk ke Prodi Sastra Indonesia itu kurang dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mengapa? Karena memang rata-rata mahasiswa mungkin karena masih diwarnai oleh UNESA itu kan dulu dari IKIP. Betul. Jadi mesti rata-rata di masyarakat itu masih sampai sekarang masih punya anggapan kalau kuliah di UNESA itu ya mesti nanti akan menjadi pengajar begitu, jadi guru. Nah, mungkin ini masih ada di benak masyarakat sehingga kalau kepingin menjadi dosen atau jadi guru ya mesti masuknya itu ke UNESA. UNESA. Nah, kemudian rata-rata yang mengambil jurusan pendidikan itu tadi. Nah, untuk yang jurusan murni atau sastra Indonesia ya biasanya memang ada yang pilihan pertama, juga ada pilihan kedua gitu ya. Jadi bisa jadi pilihan pertama di pendidikan, lalu pilihan keduanya di sastra begitu. Ada yang memang pilihan pertamanya sastra Indonesia. Ya syukur alhamdulillah dari 3 tahun terakhir ini ya bisa kita lihat itu beda sekali dengan waktu kita
buka pertama itu rata-rata pilihan kedua, ketiga begitu yang masuk ke sastra Indonesia ini. Iya. Tetapi sekarang tidak. Jadi memang rata-rata mereka sudah menyadari sejak awal mereka ingin ya memasuki yang non pendidikan. Dan mereka juga sudah tahu akan bekerja di mana atau ingin berprofesi di bidang apa. Yang terkait dengan pendidikan, tidak terkait dengan pendidikan tetapi terkait dengan bahasa dan sastra Indonesia. Biasanya juga ada yang terkait dengan jurnalistik, ada yang terkait dengan Penulis editor dan lain bahasa, sebagainya. penulis dan sebagainya. Jadi banyak sekali pekerjaan yang bisa diambil dari lulusan sastra Indonesia ini, Bapak ya. Jadi tidak Betul. melulu dengan pendidikannya. Persaingan pun juga ketat karena sastra Indonesia ini hanya mengambil satu kelas saja, 40 mahasiswa. Jadi Iya. sudah bisa dipastikan bagaimana persaingannya di luar sana. Kemudian untuk para siswa yang mungkin saat ini masih SMA. Bila mana ingin masuk di Prodi Sastra Indonesia, apakah ada ilmu khusus yang harus dipersiapkan untuk menghadapi perkuliahan di sastra Indonesia ini, Pak? Oh iya. Sebenarnya ilmu khusus tidak ya. Tetapi kalau kita lihat dulu di SMA itu kan ada 3 jurusan ya. Jurusan pertama biasanya kan fisika, MIPA itu ya. IPA, ya. Nah, kemudian jurusan yang ada 4 ya. Jurusan yang kedua itu biologi atau apa ya? Iya. Biologi, kemudian yang ketiga ilmu sosial, Betul. yang keempat bahasa. Bahasa. Dan tampaknya di masyarakat minat yang jurusan bahasa di SMA itu tidak banyak. Nah, sekarang mungkin masih ada 1-2 ya. Nah, biasanya memang masih ada anak-anak yang dari jurusan bahasa itu masuknya ke kami. Memang mereka concern sejak awal mengambil jurusan bahasa. Nah, biasanya mereka yang ambil jurusan itu ya, yang berasal dari jalur bahasa di SMA itu biasanya pilihan pertamanya mesti ke bahasa ke kita itu. Maksudnya ke sastra Indonesia. Sastra Indonesia, betul. Baik. Jadi secara garis besar tidak ada ilmu khusus yang harus dipersiapkan ya Pak ya. Yang penting ada kemauan untuk masuk di sastra Indonesia dan yang pasti melalui jalur tes yang sudah ditentukan itu tadi seperti itu. Betul. Jadi seperti masuk ke jurusan kalau di SPMP itu kan ada MIPA atau Soshum gitu ya. Nah, biasanya untuk masuk ya. Untuk masuk ke jurusan sastra Indonesia ya melalui jalur itu. Soshumnya. Memang ada ini untuk yang di SBMPTN atau yang jalur yang diselenggarakan oleh UNISA sendiri itu ya, SPMP itu ya. Iya. Itu memang ada tes wawancara. Dan di sana memang prestasi itu dihargai. Jadi kalau anak-anak calon mahasiswa itu memiliki prestasi di bidang apa, menjuari mungkin di bidang tulis menulis atau baca puisi atau berpidato yang terkait dengan kemampuan kebahasaan, biasanya itu menjadi poin tersendiri untuk calon mahasiswa itu. Baik. Jadi untuk rekan-rekan Indonesia semuanya yang saat ini masih SMA bisa mempersiapkan diri untuk bergabung bersama di Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Persiapkan diri kalian bila memang kalian ingin dan mempunyai keinginan untuk masuk di Prodi Sastra Indonesia. Sebenarnya apa saja yang dipelajari di Prodi Sastra? Kita akan kulik informasinya setelah ini. Tetap bersama kami di Radio Nesa. Radio Nesa.
Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang UNESA. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Mul, melanjutkan obrolan di segmen 1 tadi mengenai Prodi Sastra Indonesia. Saya ingatkan kembali untuk rekan UNESA, jangan lupa untuk senantiasa mendengarkan via streaming selama 24 jam di www.radiounesa.com ataupun bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk mendengarkan siaran kami selama 24 jam ya. Kemudian kunjungi juga platform kami di Spotify untuk mendengarkan podcast-podcast kami yang sudah hadir di Spotify dan tentunya di YouTube kami Radio UNESA. Baik Pak Mul, apa saja yang dipelajari di Prodi Sastra Indonesia ini Pak? Di Prodi Sastra Indonesia ini keilmuan dipilah menjadi 3 rumpun ya. Jadi ada rumpun kesastraan, ada rumpun kebahasaan, dan ada rumpun budaya. Jadi pada rumpun kesastraan tentu yang dipelajari adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan sastra. Kemudian rumpun kebahasaan tentu terkait dengan linguistik atau ilmu bahasa. Lalu budaya ini terkait dengan budaya Indonesia, termasuk terkait juga dengan seni, ya, jadi kaitannya dengan sastra. Jadi kita tahu bahwa sastra itu kan dihasilkan melalui bahasa, karena bahasa itu sebagai wahana untuk mencipta sastra. Nah, kita tahu juga bahwa sastra itu kan bagian dari seni. Betul. Ya, seni yang dihasilkan dengan media bahasa. Jadi memang 3 rumpun ilmu ini saling berkaitan. Untuk menjadi seorang sastrawan atau penyair misalnya, ahli sastra atau seorang praktisi sastra, ya praktisi sastra itu berarti penyair, penulis, atau ya bisa dramawan dan sebagainya, itu adalah praktisi sastra. Untuk bisa menjadi praktisi sastra yang bagus tentu harus memiliki keilmuan di bidang sastra, dan karena sastra itu dicipta dari bahasa, maka juga harus memiliki, akan lebih bagus lagi kalau memiliki ilmu bahasa, sehingga ya para sastrawan itu akan bisa menggunakan bahasa sebagai wahana cipta sastra itu akan semakin baik lagi. Nah, kita tahu juga bahwa sastra itu kan tidak sekadar ide yang dikarang dalam bentuk bahasa, tetapi bagaimana diwadahi dengan bahasa yang indah. Ya. Bahasa yang indah itu terkait dengan seni dan budaya. Sehingga ketika rumpun ini saling berkaitan, harapannya ya alumni dari sastra Indonesia ini benar-benar memiliki kemampuan yang bagus sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul begitu. Baik, ada 3 rumpun tadi ya Pak yang dipelajari. Ada rumpun sastra, bahasa, dan budaya yang dipelajari di Prodi Sastra Indonesia ini. Pasti nanti di mata kuliahnya akan dipecah-pecah lagi mana yang kesastraan, mana yang kebahasaan, dan mana yang budaya itu tadi. Betul. Baik, nanti untuk rekan Indonesia mungkin saat ini
kalian masih bingung untuk memilih program studi ketika mau berkuliah, bisa langsung masuk di Prodi Sastra Indonesia UNESA. Ada 3 rumpun yang akan kalian pelajari nanti di mata kuliah yang pastinya akan menghasilkan atau mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas di bidang sastra Indonesia. Bagaimana di masa pandemi ini Prodi Sastra Indonesia menghadapi perkuliahan, Pak? Iya, syukur alhamdulillah meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, karena UNESA ini telah memiliki sarana yang cukup memadai, Ya. ada e-learning, dan kami juga dibebaskan selain harus menggunakan e-learning, bisa aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi pelaksanaan perkuliahan secara daring bisa berjalan dengan lancar. Sama seperti di prodi yang lain, jadi UNESA ini mengambil kebijakan setiap perkuliahan yang 2 semester yang ditempuh selama 15 pertemuan atau 16 dengan UAS-nya itu diwajibkan minimal 6 kali pertemuan itu dengan perkuliahan daring secara sinkronis ya. Jadi perkuliahan daring itu sebenarnya secara umum bisa dengan sinkronis atau sinkronus dan asinkronus. Jadi yang sinkronus itu antara pengajar, dosen dan mahasiswa itu bisa bertatap muka, bisa berkomunikasi langsung ya. Tetapi tidak berhadapan-hadapan secara fisik, tetapi melalui internet itu secara langsung, jadi bisa berkomunikasi. Lalu yang sisanya itu bisa asinkronus, jadi tugas-tugas atau perkuliahan bisa diberikan di dalam wadah Vinesa. Iya. Jadi secara garis besar untuk perkuliahan secara daring ini sastra Indonesia sudah siap ya Bapak Ya, untuk siap. melaksanakan perkuliahan walaupun tidak tatap muka dan bertemu secara langsung, melainkan via daring. Ya, ini memang ada keluhan juga mahasiswa. Kepingin banget bertemu dengan teman-temannya. Apalagi yang 2020 Pak ya, belum pernah ke kampus kan ya, yang mahasiswa baru tahun 2020 ini belum pernah merasakan perkuliahan dalam kelas. Nah, ngomong-ngomong kelas, nah ini tempat dari Prodi Sastra Indonesia ini berada di gedung apa Pak? Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu, apalagi yang mahasiswa baru 2020. Ya, jadi kalau untuk mahasiswa yang baru angkatan 2020 meskipun belum pernah ke kampus tapi melalui perkuliahan dan PKKMB kemarin sebenarnya sudah kami sampaikan bahwa Prodi Sastra Indonesia ini berada di kampus LIDA. Jadi kita tahu bahwa UNESA itu sekarang ada 2 tempat kampus utama. Betul. Di kampus Ketintang dan kampus LIDA. Nah, di kampus LIDA itu kan ada banyak gedung ya, ada beberapa fakultas. Nah, Prodi Sastra Indonesia ini berada di bawah Fakultas Bahasa dan Seni di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ini ada 2 prodi, yaitu Prodi Sastra Indonesia dan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kedua prodi ini menempati 2 gedung, yaitu gedung T4, mulai dari lantai 1 sampai lantai 3, dan T8. Jadi, anak-anak yang khususnya untuk yang angkatan 2020 memang belum pernah datang secara langsung. Betul. Ya, hanya kita sodori gambarnya, videonya. Jadi. Tapi mereka ya sudah tahu secara daring itu. Secara visual sudah tahu, tapi secara fisik gedungnya di mana belum tahu gitu Pak. Ya, moga aja kondisi ini bisa segera kita lewati bersama sehingga semuanya bisa berjalan dengan normal. Ya, amin. Ya, saya yakin anak-anak juga ingin sekali secara langsung bisa datang ke kampusnya. Kebetulan kampus LIDA sekarang sudah begitu cantik ya. Iya, sangat cantik. Sangat cantik. Ya, sangat menyenangkan tentunya. Iya, pantas saja untuk rekan Unesa di tahun 2020 ini sangat semangat untuk datang ke kampus, tapi ya karena pandemi ini semuanya harus dilaksanakan secara
daring begitu, Betul. Pak. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai gedung dari Prodi Sastra ini menempati gedung T4 dan T8 Betul. di Fakultas Bahasa dan Seni. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki sastra Indonesia kira-kira apa saja, Bapak? Iya, UNESA sekarang sebenarnya luar biasa ya. Kalau apalagi saya bandingkan dengan pada waktu saya S1 dulu kan di sini ya. Iya. Waktu itu masih di Ketintang. Waduh, seperti bumi dan langit saja sarananya. Kalau dulu maksimal ya pakai UHP gitu ya. Iya. Bahkan tidak ada kelas yang ber-AC. Sekarang semua kelas UNESA itu ber-AC. Kemudian LCD dilengkapi dengan LCD, semua kelas ada LCD-nya. Jadi perkuliahan kalau misalkan pakai luring atau secara langsung ya, tentu nanti akan menggunakan LCD semua, pakai AC semua. Kemudian selain kelas yang sangat representatif itu, UNESA juga khususnya di Prodi Sastra Indonesia itu ada beberapa lab. Jadi ada lab sastra, itu ada di lantai 3 di gedung T4 itu. Jadi anak-anak bisa berlatih drama di sana. Bahkan perkuliahan-perkuliahan tertentu yang memang ada prakteknya, ada bengkelnya bisa melatih situ. Juga ada lab bahasa di lantai 1 yang jadi satu dengan perpustakaan atau ruang baca. Meskipun Prodi Sastra Indonesia ini di tingkat prodi, tetapi ruang bacanya cukup luas, ya, sangat luas. Nah, kebetulan juga bisa dipakai karena cukup luas, bisa dipakai disekat dengan lab bahasa. Nah, di halaman T4 itu ada panggung terbuka, biasanya dipakai secara bersama-sama dengan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk praktek. Biasanya kalau dulu pada waktu belum ada pandemi itu kan ada kegiatan yang utama di jurusan bahasa dan sastra Indonesia itu yaitu malam purnama dan Sastra bulan bulan bahasa. purnama itu ya, Pak. Betul. Jadi mesti dipakai untuk panggung anak-anak Iya. gitu ya. Nah, jadi nanti kalau suasana sudah memungkinkan tentu para mahasiswa bisa menggunakan itu semua. Jadi selain fasilitas yang ada di prodi, tentu semua mahasiswa UNESA juga bisa menggunakan semua fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas Bahasa dan Seni. Juga kebetulan Prodi Sastra Indonesia ini kan berada di kampus Lidah Wetan. Iya. Dan sekarang rektorat, kemudian perpustakaan pusat itu berada di kampus ini. Sehingga ya semua fasilitas ada kolam renang juga. Selain dipakai untuk mahasiswa olahraga juga mereka bisa. Geraha UNESA juga. Nah, ada Geraha UNESA. Jadi semua lengkap sekali di sini. Iya, semuanya ada di kampus Lidah Wetan. Betul. Baik. Kemudian, nah ini ada pertanyaan kembali, bagaimana sastra Indonesia menyambut kurikulum Merdeka Belajar, Pak? Iya. Seperti apa? Ini juga menjadi kebijakan UNESA juga. Jadi semua prodi di UNESA ini harus menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar itu kan diberlakukan untuk angkatan 2020 ya. Tetapi khusus UNESA ini sudah menarik mundur ya. Jadi mulai angkatan 2019 itu sudah diterapkan. Yeah. Jadi kami setiap prodi, semua prodi itu sudah disiapkan untuk menyusun restrukturisasi kurikulum dari kurikulum KKNI yang sudah diberlakukan diubah ke dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di sana sebenarnya prinsipnya ya, perbedaan antara kurikulum sebelumnya atau KKNI dengan kurikulum Merdeka Belajar itu adalah para mahasiswa itu diberi kebebasan untuk bisa berkuliah, memilih mata kuliah tertentu di luar program studinya. Jadi para mahasiswa
paling tidak ada 3 semester ya, yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Jadi pada semester 1 sampai semester 4 mahasiswa itu, ini semua prodi ya di UNESA ini, itu akan berkuliah di prodi masing-masing. Kemudian pada semester 5 para mahasiswa itu bisa memilih apakah tetap mengambil mata kuliah yang ada di prodinya atau memilih di prodi lain. Jadi sekarang tidak ada sekat antara prodi yang satu dengan prodi yang lain pada lingkup fakultas, bahkan lingkupnya universitas gitu ya. Jadi bisa saja pada semester 5 itu mahasiswa prodi sastra Indonesia kemudian tertarik bidang ekonomi, bisa juga. Tetapi tentu nanti akan diarahkan. Karena apa? Karena semua mata kuliah atau semua prodi itu nanti akan ada profil. Profil lulusan itu kan ditentukan akan menjadi sarjana apa, sehingga terkait dengan capaian perkuliahan ya, yang harus ditempuh oleh mahasiswa, maka mata kuliah apa saja yang bisa diambil di prodi yang lain itu akan diarahkan ya. Bukannya tidak boleh milih, boleh, malah diberi kebebasan milih, mungkin ngambil di bahasa Inggris atau di bahasa Jerman atau di yang lain, terserah gitu ya, tetapi masih ada kaitan dengan sastra Indonesia begitu. Nah, selain lintas prodi tetapi masih di dalam universitas tadi, ada 2 semester mahasiswa itu bisa mengambil di luar universitas. Jadi 2 semester itu pada semester 6 dan semester 7. Nah, untuk yang sastra Indonesia sebenarnya ini kalau dulu itu kan ada namanya mata kuliah PKL gitu ya. PKL itu praktek di lapangan. Kerja lapangan. Betul. Nah, itu nanti akan jurusan prodi akan bekerja sama dengan dunia usaha dan industri. Jadi rata-rata biasanya memang anak-anak itu praktek ada yang di jurnalistik di Jawa Pos, ada di GTV, ada di radio swasta. Radio, betul, di beberapa radio, jadi di perpustakaan. Jadi yang terkait dengan itu nanti akan dikemas lagi lebih luas ya pada perkuliahan ini. Lalu semester berikutnya itu terkait dengan KKN, itu juga para mahasiswa bisa memilih perkuliahan yang bisa diambil di luar prodinya. Nah, baru pada semester 8 mereka kembali lagi berkuliah di jurusan atau di prodi masing-masing. Jadi itu sebenarnya yang menjadi titik tekan perbedaan antara kurikulum KKNI sebelumnya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Betul. Jadi sastra Indonesia benar-benar setelah menerapkan ini mulai angkatan 2019 dan 2020. Ya, 2 angkatan ini berarti Pak. 2 angkatan ini sudah berjalan untuk kurikulum Merdeka Belajar. Betul. Baik, luar biasa obrolan kita bersama Pak Mul dari Prodi Sastra Indonesia. Tadi di awal Pak Mul sudah menyinggung mengenai akreditasi A yang sudah diperoleh Prodi Sastra Indonesia. Kita akan kulik seperti apa perjuangan untuk memperoleh akreditasi A di tahun 2020 ini Prodi Sastra Indonesia. Jangan kemana-mana. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja
saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih bersama saya dalam program Bincang Unesa, tentunya bersama Prodi Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Nah, Pak Mul, akreditasi A. Nah, sebelumnya memangnya Sastra Indonesia mendapatkan akreditasi apa ya, Bapak? Ya, syukur alhamdulillah. Ya, baru-baru ini Prodi Sastra Indonesia telah mendapatkan akreditasi A Iya. sekarang. Jadi A itu kan sebenarnya status tertinggi itu akreditasi Betul, nasional. betul. Nah, sebelum itu memang selama ini merupakan capaian pertama kali untuk Prodi Sastra Indonesia mendapatkan akreditasi A. Sebelumnya itu ya dapat B. Ya. Ya, alhamdulillah ini kita capai sehingga ya kami sebagai Kaprodi bisa lebih leluasa untuk mengembangkan prodi ini untuk melangkah ke jenjang internasional ya, rencananya begitu. Seperti apa persiapannya, Pak, sehingga dapat mewujudkan akreditasi A di tahun 2020 ini? Iya, jadi sebenarnya akreditasi itu kan ditangani oleh BANPT gitu ya. Ya. Sana itu sebenarnya kalau menurut para asesor bukannya menilai, tetapi prodi itu disuruh menunjukkan ya, semua berkas-berkas yang ada. Jadi sana itu hanya semacam menginventarisasi apakah benar bahwa Prodi Sastra Indonesia ini kualifikasinya itu A begitu ya. Ya, syukur alhamdulillah karena kemarin dari semua indikator yang ada atau setiap standar yang ada kita tunjukkan ya memang semuanya memenuhi. Kami di dalam mengerjakan borang itu sebenarnya kan bukan mengada-ngada. Iya, jadi betul. Kalau administrasinya bagus sebenarnya ya yang ditanyakan itu ya hanyalah sekitar apa yang ada di prodi. Nah, karena kami bisa menunjukkan semua, ya akhirnya dapat A begitu. Ya kalau dilihat itu kan ya terkait dengan pengelolaan, ya, terkait dengan sarana prasarana, terkait dengan rasio dosen mahasiswa dan seterusnya, ya, termasuk sumber daya, ya semuanya memenuhi sehingga dapat ya A itu tadi. Jadi akreditasi A ini baru didapat di tahun 2020 ini ya, Pak. Sebelumnya Betul. B terus gitu. Beberapa kali sebelumnya masih B ya. Beberapa Jadi kali ya B. memang sebenarnya perjuangannya itu ya para dosen itu harus rutin, harus rajin mengumpulkan setiap berkas yang ada. Dan ini bagi orang Indonesia terkait dengan berkas ya, inventarisasi berkas itu kan sangat lemah. Semua mengakui itu. Jadi sebenarnya kalau kita secara administratif itu disiplin gitu ya, maka sebenarnya tidak akan ada pekerjaan besar. Tapi kalau tidak pernah dikumpulkan secara inventarisnya itu, semua berkas-berkasnya itu, nah ketika mau mengajukan akhirnya ya kerja berat. Ya. Jadi kerja beratnya itu pengumpulannya karena dari jauh-jauh hari tidak dikumpulkan itu. Betul. Tadi. Iya. Baik, kemudian dari alumni dari Sastra Indonesia ini seperti apa kontribusinya untuk prodi? Nah, syukur alhamdulillah sebenarnya juga ada salah satu segmen itu kan terkait juga untuk akreditasi itu dengan alumni. Jadi pada waktu pelaksanaan visitasi akreditasi kemarin, para alumni sangat membantu kami. Ya. Jadi kan gini, kalau kita lihat dari profil, sebenarnya Sastra Indonesia ini kan mengarahkan, Prodi Sastra Indonesia mengarahkan para alumninya untuk menjadi pertama peneliti
pemula di bidang bahasa dan sastra Indonesia, kemudian jadi penulis bahasa dan sastra Indonesia, bisa juga menjadi jurnalis gitu ya. Ya. Bisa menjadi penyunting bahasa, penyuluh bahasa, pewara, atau dramawan, bahkan bidang wirausahawan di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Nah, kemarin ternyata luar biasa ya, lulusan sastra Indonesia ternyata banyak yang menjadi wirausahawan gitu ya. Bahkan ada yang memiliki perumahan, jadi pengembang. Itu Mbak Lili itu memiliki pengembang, memiliki beberapa kursus bahasa Inggris. Jadi rasanya kok mustahil itu. Nyata begitu ya. Betul. Dia memiliki juga poliklinik gitu ya. Jadi nah kemudian yang kerja itu juga ada ini di depan kampus kita ini kan ada rumah sakit nasional. Hospital Ini itu. humasnya, kepala humasnya itu adalah alumni Sastra sastra Indonesia. Luar Dan biasa. banyak alumninya yang bekerja di PAN. Ya memang sebenarnya sastra Indonesia itu kan terkait dengan kepewaraan, terkait dengan humas gitu ya. Betul. Jadi banyak yang kemudian di sana. Gitu. Jadi pandangan orang di luar sana masuk sastra ya jadi sastrawan itu tidak benar ya Pak. Bisa Ya, jadi apa saja sebenarnya. betul. Ya, tidak harus di situ kan. Ya. Karena di sana atau di prodi sastra Indonesia ini tidak hanya diajari tentang teori sastra atau membuat karya sastra, tetapi juga diajari aspek kebahasaan, linguistik. Nah, aspek kebahasaan itu kan terkait dengan humas gitu ya. Betul. Ya, termasuk dengan penyiar radio atau editor bahasa. Editor bahasa. Jadi humas juga gitu ya. Jadi terkait dengan itu banyak para alumni yang akhirnya ternyata ke sana. Dan dari alumni kemarin juga dari tracer study atau penelusuran alumni ternyata memang lulusan sastra Indonesia itu ternyata sangat bagus. Jadi rata-rata kemarin itu sekitar 35% sebelum 3 bulan lulus ya. Jadi lulus sebelum 3 bulan dari lulus itu sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi yang bekerja sisanya dulu sebelum lulus gitu. Ya, sisanya itu tidak sampai 6 bulan. Jadi rata-rata sekitar 4 bulan dari lulus itu sudah mendapatkan pekerjaan. Luar biasa. Jadi peluang dari lulusan prodi sastra ini besar sekali di luar sana Pak ya. Betul. Jadi mungkin kebanyakan orang berpikir ketika masuk di prodi sastra ya keluarnya di sastrawan dan sastrawan, tapi itu tidak benar. Jadi keluar dari prodi sastra dengan gelar sarjana sastra SS ya Pak. Ini bisa memasuki lini pekerjaan apapun. Betul. Ya karena kita tahu bahwa kemampuan berbahasa itu sangat dipentingkan di dunia pekerjaan ya. Jadi meskipun seseorang itu memiliki kompetensi yang cukup bagus, tapi kalau tidak memiliki sarana komunikasi atau bisa berkomunikasi dengan baik, ya saya pikir juga akan sulit mengembangkan diri. Nah, lulusan sastra Indonesia itu rata-rata memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat bagus. Sehingga ketika bekerja, ya meskipun ya tidak di bidangnya, tapi akhirnya memiliki keunggulan di situ. Betul, unggul di bidang kebahasaan, kesastraan seperti itu. Jadi ada nilai plus yang bisa ditawarkan untuk mungkin di bank, di perusahaan dan lain sebagainya. Baik, Pak Mul, tampaknya ini waktu juga harus memisahkan kita. Jadi kita nanti kalau ngobrol-ngobrol seputar sastra mungkin tidak akan habis 1 hari waktunya. Jadi mungkin di segmen terakhir ini harapan Pak Mul untuk jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, terutama prodi sastra Indonesia ini kedepannya seperti apa? Silahkan Pak. Baik, memang ada sebagian masyarakat ya seperti yang disampaikan Mas tadi bahwa kalau lulus dari sastra Indonesia itu selalu mesti jadi sastrawan. Ya memang oke, di situ salah satu disiplin ilmunya ya, tetapi ternyata tidak selalu gitu ya. Jadi bisa kalau seperti yang profil yang kami harapkan, alumni kami itu bisa memang menjadi sastrawan, bisa menjadi ahli atau peneliti di bidang bahasa atau sastra, ya, bidang jurnalis, bidang penyunting bahasa,
penyuluh bahasa, pewara, dan dramawan, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bidang-bidang yang lain itu juga bisa dimasuki, ya. Ya tadi, karena memiliki keunggulan di dalam mengaktualisasi dirinya dengan kemampuan berkomunikasinya, maka rata-rata alumni sastra Indonesia ini bisa berkembang di masyarakat dengan baik. Ya, harapan kami kalau masih ada, terutama calon-calon mahasiswa masih ragu-ragu, kalau jurusan itu mesti hanya jadi sastrawan saja, itu sebenarnya salah. Gitu. Bahkan kalau dulu ya di awal-awal dibukanya prodi sastra Indonesia itu malah kebanyakan rata-rata yang tidak lulus masuk ke jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang ingin jadi guru bahasa dan sastra Indonesia itu saja yang masuk, ya. Harapannya nanti bisa ikut lagi tetap menjadi guru bahasa dan sastra Indonesia kalau masuk ke prodi sastra Indonesia. Tapi sekarang tidak, ya. Jadi kalaupun masuk ke prodi sastra Indonesia lalu memang ingin menjadi pengajar juga bisa, karena sekarang untuk menjadi guru itu selain harus lulus S1 juga harus mengikuti PPG. Betul. Pendidikan Jadi, Profesi Guru. Nah, itu juga harus ditempuh oleh para mahasiswa lulusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Betul. Sehingga sebenarnya yang dirugikan itu prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Iya, karena setelah itu harus bersaing lagi masuk ke PPG. Nah, betul, untuk yang prodi sastra Indonesia meskipun lulusan bukan murni, lulusan pendidikan atau lulusan murni tetap bisa menjadi guru kalau mau mengambil program profesi guru. Iya, pendidikan profesi guru. Jadi sebenarnya kalau ya ini yang biasanya saya pompa semangat anak-anak, karena dulu terlihat ya ada beberapa yang drop out karena tidak sesuai dengan, masih bingung dengan pekerjaan nanti masuk kemana. Saya umpamakan, Anda jangan khawatir kalau teman-teman Anda yang di prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu sudah dipastikan besok lulus itu boleh mancing ikan, ibaratnya ya, pemancing gitu ya, boleh mancing ikan di tambak saja. Tetapi Anda itu boleh mancing di tambak, di danau, di laut, di mana aja boleh. Memang tidak jelas ketika Anda tidak bisa menempa, membranding diri Anda untuk menjadi apa. Tapi kalau sejak awal Anda masuk kuliah, lalu Anda punya tujuan yang jelas, apakah ingin menjadi seorang sastrawan, ataukah ingin menjadi seorang editor bahasa, atau jurnalis, atau yang lain, gitu ya. Sejak awal sudah Anda branding diri Anda dengan ilmu-ilmu yang ada di sini, maka saya yakin setelah keluar dari sini pasti akan banyak bidang yang bisa Anda masuki. Gitu. Menjadi lulusan yang unggul. Betul. Dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya ini. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Mul atas ilmu dan informasi yang diberikan di program Bincang Unesa Radio Unesa ini. Semoga kedepannya nanti Sastra Indonesia dapat menjadi salah satu prodi yang unggul di Universitas Negeri Surabaya maupun di Indonesia. Baik, demikian rekan Unesa obrolan saya bersama Pak Mulyono selaku Kaprodi S1 Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Banyak ilmu yang sudah diberikan Pak Mul di perbincangan kita kali ini. Mantapkan pilihan kalian untuk masuk di Prodi Sastra Indonesia UNESA untuk menjadi lulusan yang unggul, istimewa, dan tentunya membawa UNESA lebih baik lagi. UNESA satu langkah di depan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Radio UNESA, informasi, edukasi, dan prestasi. Terima kasih banyak di sini.